Baik, pemirsa, kami masih terhubung dengan Bung Erwin dan kami juga masih bersama dengan Bung Kreb di Studio TV One. Kita ke Bung Erwin terlebih dahulu, Bung. Ini kita sudah masuk ke semifinal, akan melawan Arab Saudi ataupun Uzbekistan. Ini menurut Anda ini prediksi akan melawan siapa pada semifinal? Kemungkinan besar sih lawan Arab Saudi ya. Kemungkinan besar itu. Kalau melihat dari penampilan yang ya cukup stabil gitu ya. Lalu di level seniornya Arab Saudi seperti apa sekarang gitu. Dan secara tradisi ya, Arab Saudi sudah sejak lama memang menjadi tim yang kuat gitu di level Asia. Kalau menurut saya sih prediksi saya lawan Arab Saudi itu. Tapi apapun itu ya, di level U23 ini apapun bisa terjadi gitu. Jadi bisa saja Uzbekistan yang menang gitu, meskipun selama ini Arab Saudi mungkin dikenal sebagai negara yang lebih lama eksis dan kuat di kawasan Asia. Kalau yang diharapkan melawan siapa nih, Bung? Yang diharapkan ya kalau di atas kertas ngarep Uzbek yang menang lah gitu ya. Kalau dari Bung Kreb bagaimana nih prediksi semifinal, kita akan lawan siapa nih, Arab Saudi atau Uzbekistan? Saya sepakat sama Bung Erwin, jika kita melihat dari kualitas kedua tim tentunya Arab Saudi lebih dominan untuk bisa lolos ke semifinal. Tapi kalau misalkan kita melihat Indonesia lawan Korea Selatan dini hari tadi, kita sudah berhasil menang ya, lawan tim yang kuat. Kalau nantinya bertemu dengan Arab Saudi bagaimana? Tentunya dalam sepak bola tidak ada yang tidak mungkin. Sepak bola bukan matematika 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi segala kemungkinan bisa saja terjadi, apalagi di sini sudah fase semifinal. Dan mental lagi-lagi akan menjadi faktor penting. Dan kemenangan kita atas Korea tentunya ini akan menjadi modal yang sangat berharga bagi Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan untuk menatap laga semifinal nanti. Bung Kreb, kita kan sudah sempat bertemu dengan Jornaria, tim dari Timur Tengah juga yang memiliki fisik yang kuat begitu. Nantinya jika nanti akan kita bertemu dengan Arab Saudi, ini komposisi tim yang akan tepat untuk menghadapi yang bisa dikatakan tim yang sama ya dari Timur Tengah ini, apa komposisi tim yang tepat? Ya, yang pasti Sintayong tidak akan banyak merubah komposisi skuad pemain yang akan diturunkan di laga semifinal nanti. Dan Sintayong juga pasti sudah mengantongi kekuatan dan kelemahan atau ciri bermain, karakter bermain dari tim-tim Timur Tengah. Jadi tentunya Arab Saudi juga bukan lawan yang baru gitu. Karena di laga uji coba sebelumnya juga kita sempat menghadapi Arab Saudi dan kita walaupun kita takluk 1-3 dan mungkin kekalahan itu akan menjadi pelajaran yang berharga untuk menatap laga semifinal nanti. Baik. Kita ke Bung Erwin. Bung Erwin, catatan untuk timnas Indonesia jelang semifinal nanti apa saja yang harus diperbaiki? Ini kalau dilihat dari pertandingan menghadapi Korea gitu ya, Indonesia itu unggul di hampir semua aspek statistik ya. Dari total tendangan yang dilakukan, ada 21 tendangan yang dilakukan oleh pemain Indonesia, tendangan ke arah gawang, tapi yang on target hanya 5. Itu sih yang kelihatan sekali ya, seperti yang sudah saya obrolin tadi ya. Kelihatan sekali bagaimana penyelesaian akhir dari para pemain Indonesia gitu. Mungkin kebanyakan tendangan ke arah gawang tadi dilakukan ketika Korea sudah berkurang pemainnya, ya. Sehingga Indonesia punya banyak kesempatan untuk melakukan tendangan ke arah gawang. Tapi yang on target itu dari 21, cuma 5, bayangkan. Sementara Korea Selatan hanya melakukan 8 tendangan ke gawang, yang on target itu 2, dan dua-duanya jadi gol. Itu kan kelihatan bagaimana efektivitas tim seperti Korea Selatan. Ya kita bicara kalau Korea itu ya levelnya Arab, Jepang, Korea, Iran, Irak itu levelnya papan atas Asia gitu ya. Jadi secara permainan mungkin beda, tapi pengalaman ya, tradisi mereka, kelolosan ke Piala Dunia di tim senior itu satu level, Arab sama Korea. Kalau misalnya menghadapi Arab ataupun Uzbek gitu ya, peluang mungkin nggak akan sebanyak seperti ketika menghadapi Korea, karena Korea memain sama 10 orang, kecuali kalau Arab atau Uzbek nanti di semifinal terkena kartu merah juga gitu. Tapi secara statistik sekali lagi Indonesia unggul di pertandingan tadi. Nah ini yang paling kelihatan diperbaiki adalah penyelesaian akhir. Bagaimana menyelesaikan peluang itu untuk menjadi gol gitu. Karena kalau 11 lawan 11 menghadapi Arab atau Uzbekistan gitu, sama ketika menghadapi Korea juga, peluangnya mungkin nggak akan sebanyak pertandingan tadi gitu ya. Kalau 11 lawan 11 gitu. Jadi
menghadapi tim sekelas Arab atau Uzbek di semifinal, peluang yang nggak banyak ya, harus bisa dimanfaatkan secara maksimal gitu. Jadi justru untuk dari segi fisik justru tidak ada masalah ya, Bung ya. Ini pencapaian akhir atau finishing tadi Anda sebutkan ya yang perlu diperbaiki. Bung Krep, untuk dari performa pemain mungkin ada yang ingin ditanyakan pada Bung Erwin nih. Bung Erwin, mungkin saya melihat posisi Rio Fahmi tadi dan juga Fajar Fatur Rahman yang baru masuk menggantikan Rio Fahmi, tapi nyatanya diganti lagi dengan Kelly Stroyer. Menurut Anda seperti apa mungkin, Bung Erwin? Ini memang PR ya, posisi bek kanan nih ya. Betul. Kalau di kiri nggak ada Arhan, masih ada Nathan gitu ya. Sementara kalau di bek tengah itu udah pasti ada kapten, ada Komang, ada Ferrari, Justin juga bisa main di situ. Di tengah juga udah pakemnya udah ada Ivar, ada Nathan bisa ditaruh di situ. Depannya udah Marcelino, ada Witan, Struik. PR-nya memang di posisi bek kanan ini dan kelihatan sekali memang bagaimana ketidakstabilan ya. Saya menyebutnya ketidakstabilan di posisi bek kanan gitu. Nggak ada pemain yang benar-benar pakemnya ada di situ udah gitu. Karena Coach Sintayong itu dari pertandingan pertama sampai pertandingan tadi ini sebenarnya nggak banyak mengubah ini formasi dan starter gitu. Kecuali Nathan ya, Nathan itu kan naturalnya di posisi back sayap gitu, tapi karena Ivar sempat gak ada ditaruh di situ. Jadi memang posisi back kanan ini yang menjadi PR terbesar ya. Siapa starternya dan apakah bisa stabil tampilnya? Menurut saya sih harus pilih salah satu dan dikuatkan. Kalau soal teknis sudah dalam waktu yang singkat kan susah untuk ditingkatkan. Bagaimana penguatan soal mental aja, mental bertanding ya. Bagaimana harus bisa tampil tanpa beban. Ini udah sampai semifinal loh, nggak nyangka sampai sejauh ini ya tampil nothing tulus aja gitu. Untuk semua pemain sih sebetulnya, tapi memang PR-nya ada di bek kanan sih. Baik pemirsa, Breaking News TV akan kembali usai jeda iklan berikut ini.